Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan update mengenai koin-koin anjing ya, yaitu Shiba Inu dan Dogecoin. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba bahas kenapa ya, terutama Shiba ya, kalau Doge sudah rada sedikit lewat. Untuk Shiba kenapa dia ngepam dalam beberapa hari terakhir, terutama pada tanggal 4 Februari kemarin ya, walaupun sebelum-sebelumnya udah ada ini juga ya, udah ada peningkatan yang lumayan juga dari sini. Tapi paling signifikannya itu pada tanggal 4 Februari kemarin ya. Kenapa bisa seperti ini? Dan meningkatnya juga nggak main-main ya, 15,57% ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas secara TA ya, Shiba dan Doge ya. Dan juga tentunya kita akan bahas secara fundamentalnya. Kenapa? Ada news apa yang membuat mereka meningkat ya. Dan pertanyaan-pertanyaan klasik seperti, "Bang, ini gue telat nggak ya beli ya? Dan gue oke nggak beli di sini?" Kita akan jawab nanti di belakang secara TA ya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke bagian newsnya. Apa penyebab dari peningkatan Shiba Inu ya? Untuk Shiba Inu kita bisa lihat bahwa layer 2 dari Shiba yaitu Shibarium itu akan melaunch testnet ya. Ini belum full launch tapi baru testnet dalam beberapa minggu ke depan. Nah, maka karena dari news ini kita bisa lihat Shiba mulai ada peningkatan yang signifikan ya, dan bisa dibilang peningkatannya udah dari Januari akhir banget ya peningkatannya. Nah, dan mulai kena yang apa bisa dibilang ya, mulai pumpnya tuh di daerah sini tanggal 4 Februari. Nah, tapi hati-hati ya. Ini kalau kita lihat dari alasan kenapa dia meningkatnya, ini sedikit berbau buying the rumor and selling the news. Ya, jadi ekstra hati-hati ya. Jadi itu apa? Itu satu fenomena yang sering terjadi bukan cuma di kripto tapi di saham juga ya. Terutama kalau di saham itu lebih karena misalkan earnings ya. Banyak rumor misalnya. Earning Tesla bakal bagus. Wah, orang pada beli dulu. Wah, harga Tesla naik dulu ya, atau lebih tepatnya harga saham Tesla naik. Saat keluar angkanya walaupun bagus, tiba-tiba drop. Nah, itu yang sering kali disebut buying the rumor and selling the news. Jujurnya, untuk Shiba Inu ini tercium seperti cenderung ke sana. Jadi ekstra hati-hati ya. Nah, selanjutnya untuk Dogecoin, ini sebenarnya sudah kita bahas waktu itu di DCWT. Tapi masih ada yang nanya juga, nggak apa-apa. Ya, lagi-lagi nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari, jadi mungkin kita akan bahas lagi sedikit ya. Ini sebenarnya di pertengahan Januari kemarin, di mana Elon Musk itu mentis bahwa akan ada kemungkinan integrasi kripto. Ya, bukan Dogecoin aja, tapi kripto di Twitter. Dan penekanannya sekali lagi bukan kripto yang menjadi main selling point-nya, tapi dia justru mau integrasi fiat dulu. Jadi kalau fiat sudah bisa integrasi, baru akan terjadi kripto ya. Tapi lagi-lagi kalau udah ngomong Elon Musk, Twitter, Doge dan Shiba cenderung ngepump setelah itu ya. Jadi simple, alasannya hanya itu. Nggak pakai teori-teori aneh, ya hanya ini saja ya, karena ada rumor bahwa Twitter akan ya kesannya mengintegrasikan pembayaran dengan kripto. Dan orang kalau udah mikir kripto, Twitter, Elon, otomatis ya itu ya, koin dan token yang berbau anjing ya, antara Shiba Inu atau Dogecoin. Jadi itu penyebab fundamentalnya. That's it, quite simple. Lagi-lagi ya masih meme coins. Meme coins ngepump kadang-kadang nggak perlu fundamental yang aneh-aneh ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian technical analisisnya ya. Yang pertama kita akan bahas adalah si Shiba Inu dulu. Untuk Shiba, kita bisa lihat secara TA-nya sebenarnya ini bukanlah tempat yang bagus untuk kita beli secara spot maupun untuk melakukan posisi long. Ya, arguably mungkin yang bisa kita lakukan di sini adalah buka posisi short, walaupun itu pun masih belum maksimum ya, karena kalau kita lihat ini strukturnya baru terbentuk. Ya, jadi untuk sekarang gue kasih dulu stance gue untuk Shiba ya. Kalau gue pribadi secara posisi spot gitu ya, untuk akumulasi spot jangka panjang, gue tidak terlalu menyarankan bukan menyarankan lah ya, gue nggak terlalu nyaman untuk hold Shiba dalam jangka panjang ya. Kenapa? Karena lagi-lagi secara fundamentalnya ini lebih ke mob mentality jujurnya ya. Kenapa orang hold Shiba? Karena dia hanya rata-rata pure speculation, merasa bahwa Shiba akan pump ya. Shiba akan pump, tapi secara objektifnya use case dari Shiba itu masih sangat limited. Hanya mungkin ujung-ujung dipakai oleh orang-orang yang suka aja sama projectnya gitu ya.
Nah, itu tentunya gua nggak terlalu nyaman di situ, makanya gua pribadi nggak akan ambil ini untuk jangka panjang, ya. Untuk medium term boleh nggak, Bang? Boleh-boleh aja sebenarnya, ya. Lu hold misalkan dalam beberapa bulan ke depan dengan target TP yang mungkin nggak sampai nyari-nyari all time high lah gitu. Itu masih mungkin, ya. Nah, tapi kalau gua pribadi, untuk posisi futures gimana? Untuk posisi futures menurut gua oke-oke aja, karena itu lebih ke jangka pendek, ya. Dan ya lu paling hold paling lama beberapa hari sampai seminggu lah, begitu, ya. Nah, untuk setup sekarang sebenarnya ada dua, ya. Setup pertama adalah posisi short apabila, ya, pada hari ini dia ada retest lagi, ya. Ini nyaris tapi belum. Jadi buat lu yang pengen buka posisi short boleh di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini dia udah reject 2 kali di titik yang kurang lebih sama, ya. Walaupun sekali lagi ini not the best setup tapi lumayan lah, ya. Jadi kalau sampai kena lagi lu bisa pasang limit short di 0,00001475, ya. Kalau kena berarti dapat posisi short dan target TP-nya adalah di MA20. Sekali lagi ini otomatis kalau kita ngomongin posisi short ini adalah posisi futures, ya, alias jangka pendek. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi futures ini MA20 terutama ya kalau dengan TP yang pakai moving average itu lo harus perhatikan dari hari ke hari karena akan geser, ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya, kalian bisa pertimbangkan juga di MA20, ya. Jadi kan target TP untuk posisi short adalah support. Nah, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Dengan target TP yaitu di 0,00001475. Ya, jadi itu setup untuk posisi long dan posisi short, ya. Ada nggak, Bang, target TP yang lebih agresif buat posisi long? Ada aja sebenarnya di atas ini. Tapi kalau gue pribadi, menurut gue ini masih terlalu jauh. Untuk posisi futures terlalu lama di holdnya. Jadi kalau lu mau pasang posisi spot atau akumulasi di EMA20 dan target TP untuk medium term di sini, boleh-boleh aja, ya. Jadi sekali lagi gue ulangi, untuk yang posisi spot bisa kayak gini setupnya. Sama-sama di EMA20 dan di EMA200. Jadi ada tambahan, ya. Kalau spot itu gue pribadi lebih suka dipecah ke beberapa posisi, ya. Jadi kita punya harga average. Buy limit pertama di EMA20 yang sekarang ada di 0,00001223. Buy limit kedua di EMA200, ya, dan yang ketiga mungkin bisa juga di EMA50, ya. Nah, jadi andaikan sudah kita dapat beberapa posisi di sini, ya. Nah, nanti kita bisa hold posisi spot kita yang jangka medium ini, kita target TP-nya itu bisa dipecah jadi dua. Ini TP pertama, misalkan 50% dari posisi lo yang di sini, lo TP di sini, ya. Nah, lalu sisanya lo biarin naik ke atas sampai ke target TP di 0,00002619. Which is ini adalah struktur yang wah zaman kapan nih, udah lumayan lama, ya. Nah, jadi ini juga lo bisa pertimbangkan seperti itu caranya, ya. Dan selain dari sini juga sebenarnya ada yang mediumnya, ya. Untuk mediumnya kita bisa di sini ada struktur juga yang terbentuk di daerah sini, ya. Kita kasih aja, ya. Nah, di sini. Jadi buat lo yang pengen di TP-nya ke beberapa tempat juga bisa, ya. Jadi kesannya gini, lo akumulasi di MA20, 200 dan 50, TP pertama di sini, ya. Misalkan ya berapa persennya? Misalkan 30% di sini, ya. Lalu sisa 40% di sini, 30% lagi di sini. Bisa, ya. Jadi lagi-lagi untuk yang medium term ini kita bisa dipecah-pecah target TP-nya, ya. Jadi itu untuk Shiba Inu, ya. Sekali lagi gue tekankan, untuk jangka panjang gue pribadi masih belum terlalu nyaman karena lagi-lagi menurut gue secara projectnya, ya, Shiba Inu ini lebih dia keangkat karena lebih ke pure speculation for now. Atau kalau sampai ada yang pakai pun si ekosistem Shiba ini lebih karena ya dia pokoknya suka aja gitu, bukan karena ada fundamental tertentu yang hanya Shibarium saja yang punya gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, makanya kalau gue pribadi lu mau akumulasi secara spot boleh. Tapi gue lebih nyaman kalau kita bukanya untuk medium term aja, ya. TP di sini, sini, dan sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba, dan sekarang kita akan geser ke Dogecoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Dogecoin. Nah, untuk Dogecoin, pertama kita akan ngomongin dulu mengenai fundamentalnya. Kalau gue pribadi, menurut gue Dogecoin ini lagi-lagi bukanlah satu investment yang untuk jangka panjang menurut gue, ya. Lu mau ambil momentum boleh, sama kayak Shiba boleh ambil momentum, karena lagi-lagi secara volume sangat cukup kok.
Lo bisa lihat untuk misalkan kita lihat Shiba Inu di sini ya, volume 24 jam terakhir itu 800 juta US dollars. Untuk Dogecoin di 600 juta US dollars. Jadi sebenarnya cukup banget untuk jangka pendek ya. Nah, tetapi kalau untuk jangka panjangnya menurut gua fundamental Dogecoin is even worse than Shiba menurut gua ya. Shiba minimal masih ada layer 2 gitu. Mereka ada ya ada perkembangan lah ya, mereka ada perkembangan, mereka ada ceritanya ya ada projectnya lah kesannya mau dibawa kemana. Untuk Dogecoin ini jujurnya masih ngambang nggak tahu mau dibawa kemana, paling cuma ada rumor-rumor katanya mau dibikin proof of stake, walaupun jujurnya gue juga bingung spesifiknya buat apa, karena nggak ada yang ngedevelop apapun di apa namanya di blockchainnya dari Dogecoin. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sih Dogecoin dan Shiba Inu ini lebih untuk ke ya lu spekulasi harga aja lah, spekulasi harga jangka pendek sampai menengah, bukan untuk kesannya ada di portofolio lu secara permanen lah gitu kesannya. Lu cuma ya ambil momentum lah kesannya seperti itu ya. Nah, kalau untuk Dogecoin kita bisa lihat dia sudah mulai ada koreksi ya, dan kalau kita lihat di sini mulai terbentuk suatu lower high ya kan, sebelum-sebelumnya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan di sini kita bisa lihat dia mulai membuat suatu lower high ya. Tentunya dihitung dari si daily close-nya bukan week ya. Nah, dan kalau kita di sini sudah semakin dekat juga ke MA20. Jadi mungkin secara setup nggak terlalu ekstrim jauh sama Shiba ya. Untuk posisi untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi ya, mana ini ini dia ya, kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya ya sebenarnya ada di atas ini secara struktur, tapi karena Bollinger Band-nya masih dekat di sini, jadi kalau gua pribadi lebih nyaman ya kalau kalian mau lebih konservatif bisa TP di daerah sini ya. Di 9 senan, atau bisa juga kalau kalian mau di daerah sini. Tapi ya nggak terlalu ekstrim jauh lah, bedanya tipis banget. Jadi menurut gua sama aja. Bisa pertimbangkan di daerah 0,095 ya, atau ya 9 sen setengah lah kesannya ya. Itu untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi shortnya otomatis logikanya tinggal kita balik saja. Jadi ini the best case scenario-nya seperti ini ya. Retest 1, ya, retest 1, retest 2, mantul ke atas, kena target TP, ke reject ya. Reject 1, reject 2 ya, atau retest 1, retest 2, turun lagi ke bawah dan mantul di MA20 lagi ya. Nah, otomatis target TP-nya ya di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Dogecoin. Itu untuk posisi futures ya. Nah, untuk Dogecoin kalau kita mau jangka medium term atau medium inilah kesannya ya medium term ya. Kalau long term kan kita kesannya kayak selalu punya Dogecoin. Kalau medium termnya kita bisa di MA20 akumulasi pertama ya, atau balimet pertama, balimet kedua bisa di MA50, balimet ketiga di MA200. Ya, tinggal kita lihat kita dapatnya di mana aja ya. Andai kan sudah terpantul di salah satu dari moving average itu, kita bisa TP berkala ya. TP pertama yaitu di sini, tempat kita TP posisi long ya, yaitu di 90 ya, di 9 sen setengah di sini ya. Lalu target TP kedua bisa pertimbangkan di 0,104 ya, atau ya di 10 senan ya. Nah, untuk yang ketiganya jangan di sini, ini terlalu dekat ya. Untuk yang ketiganya kalian bisa pertimbangkan TP di sini ya. Kita kasih satu garis baru yaitu di daerah 14 sen ya. Jadi itu untuk medium term ya. Jadi overall seperti itu update untuk Dogecoin dan Shiba Inu secara TA maupun secara news ya. Hati-hati untuk yang Shiba Inu, please ya, gue sarankan jangan akumulasi dulu di sini ya. Tapi bang bisa aja naik, kita nggak pernah tahu. Bener ya, bener. Lu nggak salah, dan gue bukan bilang ini nggak bisa naik. Bisa kok. Ada beberapa kali terjadi udah naik kayak gini, udah overbought nggak kira-kira tetap naik, bisa. Tapi secara TA, this is not a good place to buy. Secara risk rewardnya tidak menarik dan cenderung berbahaya gitu. Jadi beresiko tinggi lah kesannya seperti itu. Lebih baik kita tunggu setup yang lebih bagus, mengecilkan resiko kita. Karena lagi-lagi salah satu kesalahan terbesar dari orang trading ya, trading bukan investment ya, trading jangka pendek sampai menengah, itu mereka bukan berpikir resikonya apa, tapi mikir cuannya berapa. Kalau lu mikirnya cuan, ujung-ujungnya malah ironisnya tuh cut loss lagi, liquid lagi. Gitu. Tapi kalau lu mikirin resiko terus dulu di awal, ya lu malah cenderung lebih profit. Itu yang gue rasakan pribadi. Ya, jadi maka dari itu setup sangat penting. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk Shiba Inu dan Dogecoin. Sekali lagi, kalau untuk posisi spot jangka panjang, gue pribadi nggak terlalu nyaman untuk jadi satu token atau koin yang kita hold selamanya gitu ya. Kalau sampai lu mau pun, lu suka dengan projectnya silahkan boleh. Tapi kalau menurut gua pribadi jangan terlalu besar. Ingat aturan 70-30 ya. 70% itu BTC Ethereum, lu bisa atur sendiri secara si rasionya besaran mana ya. Dan 30% lainnya itu adalah altcoins. Nah, ini masuknya ke meme coins. Jadi masuk ke 30% itu, tapi gua sarankan lebih kecil dari 10%. Ya, 10% dari si 30% itu. Karena lagi-lagi ini adalah token yang secara fundamentalnya menurut gua masih kinda shaky ya. Belum ada use case yang benar-benar bisa ya yang punya use case benar-benar berbeda dibandingkan dengan project-project lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.